Bisa menahan laju penurunan dari Gotoh ya sebagai salah satu yang juga menyumbang pelemahan IHSG selama 7 hari berturut-turut. ARB-nya juga sudah 11 kali berturut-turut dan ini memang cukup menjadi salah satu PR yang besar karena Gotoh termasuk salah satu yang punya cap besar. Jadi lumayan menyeret IHSG sampai ke level-level bawah di 6.700-an, 6.600-an, bahkan kemarin sempat secara teknikal pun juga terbukanya lebih lebar lagi ke bawah itu di 6.600, 6.500 nih Asyaf. Iya, kalau misalnya kita berbicara ini secara IHSG-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sentimen ya Maria. Memang secara 7 hari terakhir ini IHSG telah melemah 3,62%. Dan kalau misalkan tadi kita berbicara tampaknya Santa Claus tidak akan datang, window dressing ini sepertinya masih tanda tanya. Tetapi kalau kita melihat hari ini, hari Senin sudah ditutup di zona hijau. Artinya ada kemungkinan ke depannya mungkin ya masih bisa berada di zona hijau juga. Walaupun kita harus melihat secara teknikal karena di perdagangan hari ini secara teknikal jika kita melihat secara Fibonacci retracement ya IHSG telah menyentuh level supportnya di angka 6.640 bahkan lebih rendah di 6.610 dan hari ini masih hari Senin Maria. Jadi kita bisa lihat bahwa IHSG ini masih memiliki perjalanan yang panjang sampai dengan hari Jumat nanti. Kalau misalkan level ini berhasil ataupun diterobos lagi oleh IHSG, artinya kita harus waspada karena bisa jadi IHSG tembus ke level terbawahnya berada di kisaran 6.485 sampai dengan 6.500. Kalau misalkan tadi Maria menyebutkan pemberat IHSG adalah Gotoh selama sepekan kemarin. Nah, penguat IHSG di perdagangan hari ini salah satunya datang dari Telkom. Jadi IHSG hari ini ketolong oleh saham Telkom walaupun tipis saja ya tertolongnya. Karena kalau misalkan kita lihat secara teknikal pun nggak terlalu bagus dari pergerakan saham teknikal. Karena secara mingguan TLKM ini juga perlu diwaspadai karena secara teknikal ini Maria bisa lihat membentuk double top sudah ada 2 titik dan dikhawatirkan ketika membentuk pola seperti ini nantinya akan turun ke level paling bawah ini berada di kisaran 3.100 sampai dengan 3.200. Kalau 3.100 tuh biasanya nanti akan terjadi banyak aksi beli di pull up di sana ya. Di paling bawah di 3.100 itu dan double top ini juga tercermin dari net foreign sale di saham Telkom selama 3 bulan terakhir ini mencapai 6 triliun rupiah. Ini secara teknikal, tapi kalau secara fundamental, lagi-lagi Telkom ini terbebani oleh saham Gotoh. Kita tahu Telkom memberikan investasi besar-besaran sebesar 450 juta US dollar atau setara dengan 6,4 triliun rupiah kepada Gotoh pada saat saham Gotoh itu berada di angka 270. Dan kini hari ini Gotoh berada di angka 87 perak per saham alias potensial loss-nya ini sudah mencapai lebih dari 70% atau setara dengan hampir 4,5 triliun rupiah. Jadi kemungkinan ke depannya ini pasar keuangan domestik serta rupiah masih akan bergerak sangat volatil. Kurang lebihnya seperti itu kalau dari IHSG sendiri Maria. Gotohnya ARB ya di 6,45 koreksinya di 87 level terakhir untuk perdagangan hari ini ya. Auto gejolak bawah juga untuk saham Gotoh. Dan kenapa tadi dibilang pemberat indeks karena memang ketika Gotoh IPO di Bursa Efek Indonesia langsung menempati posisi 4 untuk saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Berarti cukup lumayan ketika tekanan itu terjadinya cukup dalam. Kita tahu pernah ada di level 300, kemudian kemarin ke 123 mungkin di pekan lalu. Sekarang di level 87 ya tekanannya cukup berat. Dan bicara mengenai Telkom masih harus membayar tuntas kenaikannya kalau ingin sama dengan tahun lalu ya. Karena kalau kita lihat Telkom ini secara year to date sudah kehilangan 8% koreksinya meninggalkan level 4.850. Berarti cukup berat sebenarnya apa yang lagi dipegang. Nah, ada juga opportunity sebenarnya yang bisa dilihat kalau secara teknikalnya tadi Syafinas bilang, opportunity adalah opportunity dalam tanda kutip koleksi. Karena saham Telkom kita tahu capnya juga lumayan besar dan lebih kuat as a fundamental. Ya, jadi ketika nanti di bawah mungkin akan terjadi serbuan seperti yang tadi kita sampaikan ya Maria. Dan kalau kita melihat sentimen nih apa yang akan menggerakkan para investor global ya. Kita mulai dari sentimen global ini di mana
Minggu ini, tepatnya di hari Rabu, akan ada pertemuan The Fed. The Fed akan menggelar rapat FOMC sekaligus mengumumkan kebijakan suku bunga terbarunya. Konsensus pasar ini memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan di angka 50 basis poin. Meskipun angka tersebut sebenarnya lebih rendah dari konsensus Tidak sebelumnya. terlalu agresif ya. Iya, nggak terlalu agresif di angka 75 basis poin. Selain itu juga ada ECB dan juga Bank of England yang akan rilis kebijakan suku bunga di pekan ini. Nah, kalau misalkan kita beralih ke England, IHK, sebelum ke England terlebih dahulu deh, kita ke IHK Amerika Serikat yang juga akan rilis di hari Selasa. Jadi tepat di 1 hari sebelum FOMC dari The Fed. Nah, ekonom Amerika Serikat memperkirakan IHK ini akan kembali melandai di angka 7,3% secara year on year dan turun menjadi 0,3% secara month to month. Sementara IHK inti ini akan berada di angka 6,1%. Baru sekarang kita bergeser ke Inggris. Inggris juga akan merilis data terkait PDB-nya periode kuartal 3 2022. Nah, di kuartal 3 2022, data final dari PDB Inggris diperkirakan akan kembali lesu, berada di 0,4%. Ini lebih rendah dari kuartal 2 yang berada di 0,2%. Secara teknikal, Inggris ini sudah masuk ke jurang resesi ya, Maria ya. Dan tidak hanya PDB ini saja yang akan dirilis oleh Inggris, tetapi juga akan ada rilis data produksi industri periode Oktober 2022 dan juga data neraca perdagangan periode Oktober 2022. Lalu ekonom di Danske Bank juga memperkirakan pertumbuhan PDB ini akan negatif sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023 sebelum akhirnya bisa tumbuh positif di kuartal keempat 2024. Kurang lebih ini adalah sentimen dari luar negeri, Maria. Masih cukup panjang berarti ya pemulihan yang akan terjadi di kawasan Eropa, di Inggris maupun juga di Amerika Serikat. Dan menariknya sebenarnya data IHK tuh termasuk salah satu yang menjadi acuan dalam The Fed mengambil keputusan ya. Jadi ini cukup menarik, apakah melandainya data IHK bisa membuat The Fed mungkin lebih mengurangi di bawah 50 BPS atau 50 BPS sebagai angka terakhir nih untuk dinaikkan di tahun 2022. Karena nanti kita akan lihat 2023 apakah masih akan ada sense hawkish-nya The Fed terhadap suku bunga nih, Syaf. Karena kan memang kita harus ingat ya, memang target dari inflasi Amerika Serikat ini berada di angka 2%. Meskipun melandai, tetapi kalau memang masih jauh dari 2%, artinya kebijakan suku bunga masih tetap semakin agresif, akan semakin terbuka. Nah, kalau kita berbicara tentang inflasi Amerika Serikat, ini juga tentunya akan mempengaruhi pasar dalam negeri, Maria dan juga pemirsa. Keputusan The Fed akan menjadi pegangan utama pelaku pasar dalam negeri. Jika inflasi Amerika Serikat lebih kencang dibandingkan ekspektasi, maka IHSG dan rupiah bisa terancam di zona merah. Mengingat pekan lalu saja investor asing sudah meninggalkan pasar dalam negeri sebesar 6,97 triliun. Dan ini berbanding terbalik dengan catatan net buy sebesar 885,7 miliar pada pekan sebelumnya. Nggak nyampe 1 triliun ini untuk net buy-nya. Tapi kondisi ini berbanding terbalik dengan investor asing yang akhirnya mulai masuk ke pasar surat berharga negara. Data dari Bank Indonesia mencatatkan net buy sebesar 8,45 triliun rupiah dari periode 5 sampai dengan 8 Desember 2022. Dibandingkan dengan periode 19 sampai dengan 22 September 2022 atau tepatnya setelah The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis poin, di mana tercatat net sale sebesar 3,8 triliun rupiah. Iya, terlihat ya kalau dilihat dari yield untuk acuan 5 tahun, 10 tahun ini mengalami penurunan. Berarti kan harganya merangkak naik ya, dan ada optimisme juga dari investor ternyata melihat kondisi dari ekonomi Indonesia. Makanya masuknya mungkin ke aset yang jauh lebih aman, yaitu adalah surat berharga negara. Nah, sekarang kita lihat deh nih saham-saham yang mungkin bisa diperhatikan, baik yang terkoreksi atau mungkin ada yang mengalami kenaikan ya. Opportunity-nya sejauh apa sih, Syaf? Ya, biasanya kalau momen-momen window dressing nih saham semua menghijau, tapi pekan lalu karena nggak ada window dressing nih, kayaknya udah lewat nih window dressing-nya. Tapi minggu lalu saham-saham big caps ini justru dilepas oleh asing. Lumayan besar sekali angka-angkanya nih, sampai 1,92 triliun untuk hari Jumat pekan lalu saja ya. Karena kalau sepekan kan 6,9 tadi, di hari Jumat lalu itu aja mencapai 1,92 triliun. Ada beberapa saham yang dilepas, diantaranya adalah BMRI, BBCA, BBRI, sama UNTR, dan ada satu lagi sebenarnya juga Telkom yang dilepas.
BMRI ini dilego sampai dengan 405,1 miliar hingga akhirnya di Jumat lalu turun 1,24%. Tapi hari ini terpantau terapresiasi ya di 0,25%. Lalu juga ada BBCA yang Jumat lalu dilepas 173 miliar. Namun memang pada Jumat pekan lalu tetap naik sahamnya di 0,88% dan hari ini pun juga masih terapresiasi di 1,46%. Lalu juga ada BBRI yang di let go di 139,4 miliar rupiah ataupun di Jumat pekan lalu melemah 0,83. Hari ini terapresiasi di 1,04%. Memang sektor perbankan hari ini juga yang menjadi sektor yang terapresiasi ya, Maria, di pergerakan hari ini. Dan juga UNTR. Ini hari ini terapresiasi 2,87%, sementara Jumat pekan lalu ini turunnya cukup dalam di 4,3% karena dilepas hingga 93,8 miliar rupiah. Maria. Terjawab ya bahwa IHSG penguatannya terjadi juga karena comeback-nya kembali investor-investor masuk kepada saham-saham banking yang kapitalisasi pasarnya juga cukup besar dan ada lagi aksi koleksi di sana ya. Kurang lebih bulan Desember nih masih 2 minggu lagi, kita lihat akan seperti apa. Kalau banyak histori kan kalau misalnya pelemahannya mencapai sedalam ini bisa kenaikannya juga 45% untuk rebound. Tapi apakah akan terjadi di bulan Desember ataukah tertunda nanti di January effect, kita lihat gitu ya. Tapi untuk Anda ini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih portofolio saham apa saja yang menjadi saham pilihan Anda pastinya. Kami kembalikan lagi kepada Anda. Thank you, Syaf. Terima kasih, Maria.